nanti bantuin di situ aja aku masih malu-malu gitu. Aku cuma nerimain duit gitu aja kan, di situ aja masih malu-malu, nggak rasanya ngelihat orang-orang. Assalamualaikum. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak update video di YouTube karena kan semenjak hamil sih. Soalnya dari hamil bulan pertama itu sampai hamil terakhir, sampai hamil di trimester ketiga itu juga aku masih mual-mual dan nggak mood sama sekali ngapa-ngapain. Dan sekarang alhamdulillah sudah melahirkan. Alhamdulillah anak aku sekarang usianya udah 2 bulan lebih. Dan di beberapa minggu terakhir juga aku sering dapat pemberitahuan tuh di HP, hari ini kayak ada pemberitahuan masuk gitu, ada komen di YouTube, cek kan. Baru beberapa minggu terakhir, belum ada sebulan, itu video yang udah 3 tahun lalu dan nggak nyampe 1 menit, hanya 15 detik itu view-nya naik. Waktu itu aku lihat 86.000 yang tonton, hari ke hari terus naik. Sekarang sudah ada sekitar 350.000 lebih yang tonton. Dan alhamdulillah dari video itu maka video-video yang lainnya juga ikut ke up, naik dan banyak ditonton. Ada beberapa komen yang minta aku untuk ceritain nih gimana perjalanan, kenapa bisa mau gitu jualan pecel keliling, ada gimana sih perjalanannya. Ada juga yang minta bagi tipsnya dong gimana supaya aku nggak malu untuk mau jualan gitu. Ada juga yang minta aktif dong Kak kontennya. Ya semoga ini dan seterusnya aku benar-benar aktif konten. Jadi ini aku mau cerita, sebenarnya dari kecil itu juga aku nggak punya sih skill jualan. Dari SD pernah ikut jualan sama temen aku dulu yang anak yatim. Itu pun ya hanya ikut-ikutan aja gitu. Setelah itu lanjut aku SMP sampai SMA itu ke pesantren, dan di sana juga nggak jualan kan pastinya. Jadi semenjak tamat dari pesantren itu ekonomi keluarga kami memang lagi down banget, dan orang tuaku akhirnya memutuskan membawa kami semuanya pulang ke Medan. Yang dulunya kami itu tinggal di Riau karena bapak kerja di sana. Kami dibawa pulang semuanya ke Medan itu, dan kami memulai semuanya dari nol. Dan untungnya sini di Medan ada rumah nenek kami, rumah nenek mama dari bapak. Alhamdulillah masih ada rumah, jadi kami tinggal di rumah nenek yang dulunya disewain gitu. Nah, dulu bapakku sempat jualan madu, sempat jualan sayur-sayuran, sempat narik beca, ya gitulah untuk menyambung hidup kami di Medan kan. Dan aku juga sudah tamat SMA, sudah tamat aliyah sewaktu di pesantren kan. Jadi pastinya mau lanjut kuliah dong. Jadinya bapak bilang nih, kalau kau mau kuliah kau harus biaya sendiri, kami nggak bisa biayain, bapak bilang gitu. Dan aku mikir sih jadinya mau ngapain gitu kan, kayak ngajar. Pernah dibilang bapak, berapa sih gaji dari ngajar gitu. Gaji ngajar itu kalau misalnya kita masih mulai dari awal pasti honorer kan. Honorer itu gajinya palingan 400-an, berapa ada 300-an bahkan. Ya itu untuk ongkos mungkin pulang balik ke kampus aja itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Belum lagi untuk biaya-biaya yang lain-lain. Nah, dari situ sempat sebenarnya banyak perdebatan sama orang tua, perjalanannya panjang, ceritanya panjang, dramatis. Aku sempat ikut MLM, sampai pokoknya berdebat lah sama orang tua masalah MLM dan masalah yang lain-lain gitu. Kenapa akhirnya jualan pecel? Itu dulu nenek kami itu dulu penjual pecel. Nenek kami itu orang Madiun, asli Madiun. Dia juga hijrah ke Medan. Itu dia dulu di Medan jualan pecel, dan pecelnya sudah terkenal.
tapi anak-anaknya nggak ada yang lanjutin gitu aja sih. Terakhir bapak waktu pulang ke Medan, jadi dia ada temennya ngingetin nih, kenapa kalian nggak jualan pecel aja, dulu mama kalian kan jualan pecel gitu, mama kalian kan jualan pecel, kenapa kalian nggak ngelanjutin usahanya gitu. Nah dari situlah perjalanan dimulai. Awal mulai jualan pecel itu mama. Dan kalian bertanya-tanya nggak, sebenarnya itu aku memang mau jualan pecel memang mau jualan pecel atau enggak? Ini jawaban aku itu enggak sama sekali. Aku tuh nggak mau jualan pecel, apalagi keliling. Bayangin deh, ya cewek normal lah, wajar jualan pecel keliling, malu dong gitu. Di situ memang kisahnya dramatis sekali, karena aku memang yang orangnya itu kalau enggak ya enggak gitu. Jadi sama orang tua tuh pasti selalu berdebat tiap hari. Aku pun berusaha cari kerjaan apa nih gitu biar aku nggak jualan pecel gitu. Nah di situ orang tua tuh kekeh sama maunya jualan pecel, hanya jualan pecel yang bisa. Kalau kau mau kuliah ya jualan pecel, yang bisa biayain hidup kau tuh ya pecel gitu. Kalau kau ngarep dari kami nggak bisa ngasih uang kuliah, uang jajan atau uang apapun 1.000 pun kami nggak bisa kasih sama kau gitu. Kalau mau kuliah biayain hidupmu sendiri gitu. Nah jadi di situ memang aku yang sempat ikut MLM, ikut asuransi, banyak lah. Di situ mau jadi guru, pernah juga mau jadi guru, tapi kan karena teman bapak ada yang guru dan dia bilang gaji guru tuh nggak seberapa, nggak akan cukup untuk kau biaya kuliah seluruhnya, biaya kuliah hidup sehari-hari nggak cukup. Nah dari situ itu berproses, jalan itu berdebat. Aku cari kerja yang lainnya itu berbulan-bulan sampai mentok ini udah deket nih gitu, deket mau pendaftaran kuliah, aku harus apa gitu, aku harus ngapain, nggak mungkin aku nggak ngapa-ngapain, dari mana duitnya mau kuliah gitulah. Yang pastinya aku mau uangnya yang halal gitu deh. Terakhir aku nyerah sama keadaan, nyerah berdebat terus sama orang tua, nyerah nyari kerja karena udah nyobain apa-apa, MLM gagal, asuransi gagal, ya kita secara gitu. Aku baru di Medan dan nggak ada kenal siapa yang mau diajakin juga masuk MLM, siapa yang mau diajakin juga masuk asuransi gitu. Nah oke deh, aku mau jualan. Ngomong sama bapak, oke aku mau jualan tapi nggak keliling gitu. Orang tua nurutin, ya udah kita coba jualan di depan gang. Kok tanyalah sama orang di depan gang itu. Jadi aku mau jualan di depan gang, di depan apotek Bromo itu, punyanya dokter Zaldi, dia buka praktek mata di situ. Ya udah aku beraniin permisi sama dokter itu langsung. Alhamdulillah dokter itu ngasih dan dia nggak minta uang sewa, asalkan dia minta dibersihin aja katanya. Nah di situ aku coba jualan pecel di depan gang dan itu ya alhamdulillah juga dapatnya cuma 20.000 untuk nutupi modal aja enggak, apalagi untung gitu kan. Dan itu dijalani sebulan mungkin ya, sampai juga sih sebulan. Mana waktu mau kuliah mepet, kita nggak ada uang. Di situ aku memang yang bener-bener, dan bapak tuh juga selalu bujukin tiap hari, udah jualan pecel keliling aja, keliling kan awak yang nyamperin orang, pasti orang mau beli gitu. Kalau jualan di situ nunggu pembeli ya. Kalau yang jualan kayak gitu kan prosesnya lama, harus pelan-pelan dikenal gitu. Kalau misalnya jualan keliling kan kita yang katanya tuh kita yang jemput bola gitu. Nah dari situ sih aku udahlah, oke aku mau kuliah, aku harus deh, kayaknya memang harus jualan pecel. Aku pelan-pelan ngobrol sama diri sendiri, pelan-pelan berdamai sama diri sendiri. Oke deh, kayaknya memang aku harus ngalah, emang harus ngikutin deh apa kata orang tua, ya mudah-mudahan aja dari sini aku bisa kuliah. Pertama kali itu aku ikut dulu kan jualan sama mama. Jadi kami bawa 2 sepeda nih, mama yang bawa sepeda sama gerobaknya, aku yang ngikutin gitu kan, nanti bantuin di situ aja. Aku masih malu-malu gitu, aku cuma nerimain duit gitu aja kan.
situ aja masih malu-malu, nggak rasanya ngelihat orang-orang gitu tuh malu gitu loh, jualan pecel gitu loh. Belum lagi yang kalau cewek-cewek tuh kan takut hitam ya biasanya. Nah itu sih yang ini biasanya, apalagi belum lagi digodain sama pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli kan, iya anaknya bu cantik ya bu, gitu deh. Sampai berapa lama ya, nggak inget sih berapa lama, soalnya itu di tahun 2013-2014, jadi agak lupa sih berapa lama aku ikut training tuh sama mama. Lama setelah dari situ akhirnya aku coba jualan sendiri, sedangkan aku tuh nggak tahu tuh jalan-jalan Medan, disuruh bapak jualan daerah sini nih, daerah Komat katanya, Kota Matsum. Jadi tuh ada jalan yang namanya Jalan Amaliun, Puri dan lain-lain gitu kan. Dia ngasih tahu tuh jalannya gini. Tapi ya gimana kan, namanya nggak ngerti jalan gitu. Ya udahlah coba aja lah gitu. Yang dikasih tahu bapak itu waktu pertama kali mau jualan itu, dia bilang, kalau misalnya kau malu, kau tutup matamu, kau bayangkan aja bahwa kau itu pahlawan, suatu saat nanti kau bisa buka usaha pecel yang besar dan bisa memperkerjakan orang banyak, bisa membantu ekonomi orang banyak. Nah dari situ sih sebenarnya itu sih mantra yang buat aku kuat mau jualan pecel keliling, bahwa kita tuh pahlawan gitu, kita tuh bakal jadi pahlawan nih, pahlawan masa kini yang bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa bantu orang banyak, bisa bantu ekonomi orang-orang gitu. Nah jadi setiap mau pergi jualan pecel keliling, setiap mau jualan pecel tuh pasti kan malu kan, pasti itu aja gue kan, aku nih pahlawan, suatu saat aku bakal buka usaha yang besar, bakal bantu orang banyak gitu. Nah alhamdulillah itu mantra yang paling manjur, itu mantra yang dikasih bapak sama aku, untuk biar aku tuh nggak malu jualan pecel keliling. Setidaknya aku tuh nggak minta-minta, dan setidaknya aku tuh nggak ngerjain hal yang haram. Nah kalian pikir malunya itu hanya sehari 2 hari? Enggak, seterusnya sampai 2014 sampai 2018 itu masih malu. Setiap hari kalau mau pergi jualan itu pasti malu. Jadi ya setiap hari itu mantranya cuma itu, sebelum pergi jualan mantranya cuma itu. Nah jadi mungkin buat kalian yang mau jualan, atau mau jualan pecel keliling juga, atau mau jualan apa yang lain, coba deh kalian punya satu mantra, atau kalau dalam istilah bisnisnya itu satu big why namanya, adalah kenapa yang besar, kenapa kamu mau jualan, kenapa kamu harus jualan gitu. Coba kamu harus punya itu mantra apa, misalnya big why apa, misalnya aku harus menghidupi anakku, aku harus mengalahkan ketakutanku, misalnya aku harus membantu ekonomi keluargaku. Ya kamu harus punya big why. Jadi buat teman-teman itu sih yang resep yang pertama, tips yang pertama biar jualan gak malu itu, kamu harus punya big why yang bisa ngalahin semua ketakutanmu, semua yang membuatmu gak ngelakuin itu gitu, yang menghalangimu, apapun itu. Big why itu manjur banget menurut aku ya. Jadi apapun yang ada di kanan kiri itu pasti bakal terlewati dengan adanya big why. Menurut aku itu yang pertama itu sih.